Menyelamatkan nyawa wanita cantik dari sungai mengubah hidupku selamanya. Dan entah mengapa, aku merasa terikat padanya. Meski aku belum tahu siapa dia. Judul Gadis yang Kutemukan di Sungai, penulis Jandrietka. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa mendownloadnya di Play Store. Bab 2. Visum. Adnan hanya menggeleng kepala menepikan mobilnya menunggu Bima yang memesan bakso keliling, karena memang mereka seharian belum makan. Lelaki berambut pendek rapi tersebut melihat bungkusan plastik berisi perhiasan pasiennya. Liontin dengan lambang huruf Z itu diamatinya. Apakah nama wanita berawalan huruf Z? Lelaki yang memiliki tinggi 175 cm itu kembali menyimpan perhiasannya dan melanjutkan perjalanan pulang bersama sahabatnya itu. Sesampainya di rumah, dia menjumpai adiknya sudah pulang kuliah dan masih memasak. "Kang," katanya mancing. "Mana hasil tangkapannya?" tanya Safira, adik kandung Adnan. "Nggak dapat ikan." "Dapat kakak ipar." Bima duduk di kursi sambil menuangkan air minum ke gelas. "Kakak ipar gundulmu," gerutu Adnan sambil memukul kepala Bima dengan koran. Lalu melanjutkan, "Ada korban tenggelam tadi, akan bawa ke rumah sakit." "Jadi ya." "Nggak jadi mancing." "Korban tenggelam? Laki-laki atau perempuan, Kang?" tanya Safira ambil menuangkan sayur ke dalam mangkuk. "Perempuan, namanya Nyonya Adnan." Bima langsung berlari keluar rumah sambil tertawa meledek. "Perempuan?" tanya Safira memastikan. "Iya, nggak tahu namanya. Dia juga belum sadar." Adnan bergegas mandi karena pakaiannya yang masih kotor dan basah membuatnya risih. Malamnya, Adnan kembali ke rumah sakit untuk menjenguk pasiennya. Setelah bertanya pada perawat tentang kamar pasiennya, Adnan berjalan menuju ruang VIP Melati. Dia masuk sendirian dan memeriksa seluruh alat yang ada sebagai penunjang kehidupan gadis berambut hitam itu. "Cantik." Batin Adnan tersenyum menatap wajah bulat penuh luka memar yang telah diobati oleh perawat. "Dokter Adnan," sapa perawat yang masuk membawa data pasien. "Bagaimana dengan visumnya?" tanya Adnan memeriksa EKG serta alat-alat lain. "Lancar, Dok. 3 hari lagi hasilnya akan keluar. Untuk luka-luka, sudah diberi antiseptik, Dok," jawab perawat itu. Adnan juga memeriksa mata serta tabung oksigen untuk memastikan gadis itu mendapat perawatan maksimal. "Baik, dia sudah stabil. Dan tolong pantau terus perkembangannya." "Baik, Dok. Ada luka juga di kakinya. Ada tulang bermasalah bagian kakinya." Adnan memeriksa bagian kaki yang dipasang gips, terbuat dari bahan yang mengeras, seperti plester atau fiberglass, yang membentuk pelindung kuat di sekitar area yang patah. Gips berfungsi menjaga tulang tetap stabil selama proses penyembuhan, sehingga tulang bisa kembali ke posisi yang tepat. Terlihat juga bekas luka pada jari-jari kaki serta telapak kaki. Ini bukan luka karena dia tenggelam secara tidak sengaja, seperti pijakan dari sepatu boot metal toe. Adnan memeriksa luka pada jari-jari dengan kuku, mengelupas milik wanita yang terlelap belum sadarkan diri itu. "Betul, Dok. Sepertinya dia korban penganiayaan." Suster itu menerima berkas yang telah Adnan periksa sebelumnya. "Baik, terima kasih, Sus. Jika ada perkembangan yang signifikan, kabari aku segera." Pinta Adnan merapikan selimut dan mengamati botol infus yang menggantung serta memeriksa jarum yang menancap di lengan pasien cantiknya itu. "Baik, Dok." Suster itu keluar ruangan. Adnan menatap wajah gadis berkulit putih itu dengan tatapan yang entah hanya Adnan yang tahu. Lalu dia mengambil gambar wajah gadis itu pada ponselnya. Menghabiskan waktu bersama dengan wanita tak dikenal di ruangan VIP itu. Puas menemani tanpa komunikasi, Adnan keluar ruangan setelah memastikan pasiennya dalam perawatan. Adnan pulang ke rumah setelah larut malam karena menghabiskan waktu menjenguk pasien. Meski dia libur, tetap dia merawat pasien yang dia temukan sendiri dari sungai. Bagaimana kalau dia istri orang? Kenapa juga aku harus tergoda dengan wanita yang tidak aku kenal? Gerutunya sendirian dalam kamar. Adnan mengambil ponselnya, lalu membuka tombol kamera. Mengeluarkan kalung dengan liontin huruf Z itu dan mengambil gambar. Mencoba googling dengan gambar liontin itu, hasilnya nihil. Hanya bentuk kalung dan liontin serupa. Tidak ada berita yang berkaitan dengan liontin itu. Kembali googling dengan wajah gadis itu, hasilnya juga nihil.
Hanya keluar gambar dengan luka wajah yang serupa. Tidak ada berita yang berhubungan dengan wajah gadis itu. 3 hari kemudian, Adnan memilih menunggu Nyonya Adnan di rumah sakit sambil melakukan pemeriksaan sendiri agar maksimal. Dan selama itu pula, gadis itu belum juga siuman, masih betah dengan mimpinya yang entah baik atau buruk di alam bawah sadarnya. Dokter Adnan. Hasil visum sudah keluar. Suster itu menyerahkan berkas kepada Adnan. Adnan memeriksa hasil visum di ruang rawat ditemani suster yang memeriksa perkembangan pasiennya. Tertera jelas dari hasil visum, kepalanya ada luka bekas pukulan benda tumpul, lalu wajahnya juga ada bekas pukulan, seperti sebuah tamparan keras yang menyebabkan luka serius. Seluruh tubuhnya juga mengalami pukulan. Bagian kaki menderita luka serius patah tulang karena pukulan bertubi-tubi, serta injakan sepatu berbahan besi yang membuat jari terluka hingga kukunya mengelupas sebagian. Luka itu belum terjadi 24 jam sebelum divisum. Berarti dia dianiaya oleh tersangka. Adnan menutup berkas itu dan menyerahkan kembali kepada suster. Adnan menoleh ke branker dan melihat ada pergerakan kecil pada jari tangan pasiennya. Dia sadar. Adnan segera mendekat dan memeriksanya. Gerakan kecil itu sudah membuat Adnan merasa bahagia sekaligus tersenyum. Belum banyak pergerakan, hanya sekilas saja, menandakan gadis itu masih ada harapan untuk sadar dan sembuh kembali. Nona, Nona. Panggil Adnan pelan mengelus lengan mulus yang tertancap jarum infus itu. Suara nafasnya kini terdengar begitu berat, dan uap dari desah nafasnya terlihat pada masker oksigen. Adnan segera meraih senter dari suster dan memeriksa mata pasien. Ada sedikit gerakan pada kepala pasien sedang diperiksa kedua matanya. Nona, kamu dengar suaraku? Panggil Adnan pelan dan lembut. Setetes air mata mengalir dari sudut mata yang masih terpejam. Respon positif, suster. Suster mengangguk langsung memeriksa tekanan darah pada pasien, memeriksa detak jantung, suhu tubuh, dan tingkat oksigen. Semua dalam keadaan stabil. Adnan tersenyum mendengar penjelasan suster. Dia menggerakkan telapak tangan gadis manis. Ada respon telapak tangan itu menggenggam sedikit. Gerakan pada telapak tangan yang menggenggam balik tangan Adnan mampu membuat dokter tampan itu tersenyum lebar. Cepatlah sembuh. Kita bisa mengobrol panjang kali lebar. Adnan menggenggam tangan gadis itu dengan erat, seolah-olah memberi kekuatan dan menghiburnya. Perlahan kelopak mata gadis itu terbuka sedikit demi sedikit, namun tertutup kembali karena merasa silau. Tetesan air mata kembali menuruni wajahnya hingga menyentuh telinganya. Gadis itu seolah-olah ingin berbicara, tapi masih belum mampu. Nona, apa kamu merasakan sakit? Bagian mana yang sakit? Katakanlah. Ucap Adnan bersemangat melihat pasien membuka mulut dari balik masker oksigennya. Hah. Hans. Gadis itu menyebut nama seorang lelaki meski belum jelas. Hans? Siapa dia? Tanya Adnan seiring menghilangnya senyuman dari bibirnya karena mendengar nama lelaki lain dari mulut gadis yang dia selamatkan. Mampir ke KBM App, yuk. Judul: Gadis yang kutemukan di sungai. Penulis: Jandrieka.